Bismillahirrohmanirrohim. Salam Guru Penggerak. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Sri Cuiningsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada fasilitator saya Ibu Titi Juli Hartini dan pengajar praktik saya Ibu Endang Trihudati yang telah membimbing saya hingga terselesainya aksi nyata ini. Aksi nyata yang saya lakukan yang pertama adalah pembuatan kesepakatan kelas, yang kedua pengimbasan budaya positif di SD Negeri 6 Kuripan. Latar belakang aksi nyata. 1. Kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat memiliki berbagai dampak di berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan. Dampak untuk sekolah misalnya, karakter murid menjadi negatif sebagai akibat kemajuan teknologi tersebut. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter murid melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini. 2. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 3. Menciptakan budaya positif di sekolah. Dibutuhkan kolaborasi antara kepala sekolah, teman sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan mendapat karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata. 1. Memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan penuh tanggung jawab. 2. Mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolok ukur keberhasilan. 1. Murid dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan kesadarannya sendiri. 2. Terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta minta izin untuk melakukan pengimbasan kepada teman sejawat. 2. Membuat keyakinan kelas bersama warga kelas. 3. Melakukan kegiatan pengimbasan kepada teman sejawat. 4. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat keyakinan melalui kesepakatan kelas di kelas masing-masing. 5. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan atau kolaborasi dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang disusun dapat berjalan dengan baik. 2. Sarana dan prasarana yang ada untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Dukungan atau kolaborasi dari orang tua untuk melakukan budaya positif di rumah. Aksi nyata. Berikut ini adalah
kumpulan dokumentasi yang saya lakukan di dalam aksi nyata. Aksi nyata yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini saya adakan di kelas 6 SD Negeri 6 Kuripan, Purwodadi Grobogan, tahun pelajaran 2022-2023. Nah, ini nanti kesepakatan ini akan kita buat, kita patuhi dan kita laksanakan bersama-sama. Coba siapa yang punya usul? Sebaiknya kesepakatan kelas kita itu apa? Siapa yang usul? Beko, apa tuh? Tidak boleh nakal dan jahil. Ada yang lagi? Ada lagi? Kaya? Tidak boleh membuang sampah di laci, bagus yang lain. Yoga dulu. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Tapi apa? Tidak boleh berkata kasar. Antara lain itu. Nah, sekarang beri waktu beberapa saat untuk memikirkan kira-kira kesepakatan apa yang harusnya kita buat. Nanti kalau sudah ketemu, anak-anak tolong tulis di sini. Ya, satu anak boleh menuliskan beberapa kesepakatan. Ya, nanti ditulis di sini. Terus nanti coba kita simpulkan kesepakatan apa yang harusnya kita buat. Silakan. Pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Aksi nyata yang kedua adalah pengimbasan budaya positif kepada teman sejawat. Di sini saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan seluruh guru di SD Negeri 6 Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Begini Bu, di kegiatan calon guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif, itu kami calon guru penggerak punya tugas akhir untuk membuat sebuah aksi nyata, yaitu berupa pengimbasan budaya positif kepada teman sejawat. Nah, untuk itu saya mohon izin kepada Ibu untuk memberi waktu kepada saya melaksanakan pengimbasan tersebut. Apakah Ibu mengizinkan, dan kalau diizinkan waktunya kapan, begitu Ibu mohon jawabannya. Ya, begini ya Mbak ya. Saya tahu semua kegiatan yang ada di guru penggerak mulanya sangat positif sekali. Jadi saya di sini jelas mengizinkan kegiatan dengan pengimbasan budaya positif ya, nanti dilaksanakan. Kalau waktu ini aja diatur, yang penting tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar proses yang biasa. Jadi harapan saya juga senang ya Mbak, nanti akhirnya sekolah kita menjadi sekolah yang mempunyai budaya yang positif dan anak-anak biasa menggunakan apa itu namanya kebiasaan yang positif. Jadi endingnya kan demi sekolah kita menjadi lebih baik. Atas izinnya terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 6 Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Ibu Tri Hartiningsih, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati teman-teman saya, rekan guru SD Negeri 6 Kuripan.
Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa dalam rangka diseminasi rekan sejawat tentang budaya positif. Salat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman yang telah bersedia menghadiri undangan saya untuk melakukan diseminasi saya kali ini. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan bahwa tujuan saya melaksanakan diseminasi hari ini adalah merupakan kegiatan dari modul 1.4, yaitu kegiatan saya di calon guru penggerak angkatan 7, di mana di modul akhir modul 1.4 ini saya harus melakukan sebuah aksi nyata, dan aksi nyata itu harus saya dokumentasikan dan kemudian ada pengimbasan dari rekan sejawat. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga diseminasi ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman dan membawa kebaikan untuk sekolah kita. Untuk selanjutnya, sebelum saya menjelaskan diseminasi yang saya lakukan, saya mohon sepatah dua patah kata dari Ibu Kepala Sekolah untuk sekedar memberi motivasi kepada kami. Kami persilahkan, monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Juli yang mengadakan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya lancar nanti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan karunia-Nya terhadap kita semua sehingga kita bisa seperti sekarang ini sehat walafiat, bisa melakukan aktivitas kita rutin di sekolah SD Negeri 6 Kurupan. Kemudian tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Semoga kita yang ada di sini termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya. Selanjutnya pada kesempatan hari ini untuk Bu Jumi mengadakan kegiatan diseminasi dengan rekan sejawat tentang budaya positif. Saya selaku kepala sekolah di sini mengapresiasi, mendukung sepenuhnya tentang kegiatan ini. Karena saya tahu bahwa kalau kegiatan ini nanti berhasil, maka otomatis SD kita ini akan menjadi lebih maju, karena budaya positif ini memang harus diterapkan sejak dini. Makanya saya selaku kepala sekolah tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bu Juli yang sudah mengadakan budaya positif ini. Semoga budaya positif ini selalu melekat di hati anak-anak dan ibu-ibu guru di SD Negeri 6 Kurupan ini sepanjang masa, Semakin lama semakin ada peningkatan di kehidupan pendidikan di SD Negeri 6 Kurupan ini. Dan selanjutnya mudah-mudahan acara ini nanti lancar, tidak ada gangguan apapun, semuanya lancar sesuai dengan harapan khususnya Bu Juli, apa yang diharapkan bisa tercapai.
juga semoga semuanya ini bermanfaat, betul-betul ada manfaatnya sekali bagi kita semua yang ada di sini dan terutama untuk anak-anak. Untuk itu Bu Jui, teruslah semangat berjuang, semangat berjuang terus untuk menggapai apa yang menjadi cita-cita dan harapan Bu Jui. Sebagai guru penggerak semoga dengan ada acara ini di guru penggerak betul-betul peningkatan untuk kita bisa lebih baik lagi. Mungkin yang bisa saya sampaikan hanya seperti itu. Banyak sekali kekurangan dari saya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan dan supportnya. Itulah dukungan dari Ibu yang sangat kami harapkan, karena awal mula adalah dukungan dari kepala sekolah agar penugasan ini betul-betul bisa terlaksanakan dengan baik. Saya dan teman-teman bisa melaksanakan budaya positif dengan baik. Mohon izin Ibu, saya akan melakukan penugasan. Ibu bisa bergabung dengan teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan langsung saja melakukan diseminasi hari ini. Jadi mohon maaf sebelumnya, teman-teman semua tahu bahwa saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan. Dari sekian banyak calon guru penggerak angkatan 7, alhamdulillah kita semua sudah akhirnya bisa mencapai modul 1 di kegiatan akhir, yaitu berupa kegiatan aksi nyata. Nah, aksi nyata ini kami sebut dengan budaya positif, di mana budaya positif ini sebetulnya dari awal kami memulai modul 1.1 itu sudah langsung kami melakukan aksi nyata berupa praktek-praktek baik yang sudah langsung kami imbaskan kepada teman-teman hingga akhirnya dari kelas saya sendiri, dan selanjutnya saya imbaskan ke kelas-kelas lain seperti yang sudah saya sampaikan dan sudah bisa berjalan di sekolah kita sampai saat ini. Nah, sebelum saya masuk ke materi budaya positif, saya mohon pada teman-teman, saya minta tolong dijawab apakah kira-kira yang ada di pikiran teman-teman tentang budaya positif itu apa kira-kira, sepengetahuan teman-teman. Adakah yang tahu? Kayak pembiasaan gitu ya? Iya, betul. Terima kasih. Jadi budaya itu sesuatu yang kita laksanakan dari dulu hingga sekarang hingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Nah, ditambah positif, jadi kebiasaan yang positif. Nah, kebiasaan positif ini sudah kita laksanakan teman-teman. Kita kemarin sudah melakukan bahkan ada 10 budaya positif yang sudah kita laksanakan di SD kita, dan sudah eksis Ibu nyuwun sewu. Kita sudah melaksanakan mulai dari pagi sampai anak-anak pulang sekolah. Itu alhamdulillah, apalagi mengingat sebelumnya kita pernah mengalami masa pandemi 2 tahun lebih, kemudian sudah selesai. Budaya positif ini betul-betul perlu kita laksanakan karena semenjak pandemi ini karakter anak akhirnya menjadi menurun. Karena apa? Karena mereka semua jadi terbiasa belajar di rumah, kemudian kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah itu mereka lupakan. Nah, inilah saatnya kita mulai menanamkan kembali budaya positif, karakter-karakter baik pada anak-anak kita. Nah, coba teman-teman masih ingat apa yang kita laksanakan dari pagi sampai siang di anak-anak kita? Mulai dari pagi, kebiasaan pagi, sudah melaksanakan ya terima kasih, bersalaman di depan gerbang, kemudian ada mendengarkan lagu-lagu kebangsaan, kemudian berbaris di depan kelas, ada berdoa sebelum dan sesudah pelajaran,
bahkan kita sampai ada Asmaul Husna, literasi dan sebagainya. Nanti akan saya ulas satu demi satu dengan tujuan agar nanti kita bisa membiasakan budaya positif ini untuk anak-anak kita. Baik, untuk selanjutnya, nah ini, jadi untuk modul 1.4 selaku guru penggerak ini kompetensi lulusannya kami akan dianggap lulus apabila guru penggerak itu bisa memahami pentingnya kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Mohon maaf, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini teman-teman, intinya kita nanti akan berusaha menggerakkan komunitas sekolah. Jadi saya di sini mempunyai kewajiban untuk menggerakkan komunitas sekolah dulu. Siapakah komunitas sekolah? Komunitas sekolah yang mulai dari kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, panjenengan semua, kemudian murid-murid, kemudian ditambah masyarakat. Masyarakatnya ada anggota komite, ada orang tua atau wali murid. Nah, ini nanti akan mulai saya terima kasih Bunyafi. Sedangkan penugasan saya kali ini nanti saya akan menerangkan 6 topik ini. 6 topik ini mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini nanti kita akan tahu dari sini, apakah dengan memberikan anak itu motivasi, hukuman, atau penghargaan, atau restitusi, itu mana langkah yang di antara 4 itu paling bagus kita laksanakan. Karena dalam pelaksanaan sebelumnya, itu kita sering tidak paham. Kita itu melaksanakan hukuman atau melaksanakan penghargaan itu sebetulnya boleh atau tidak. Semua mempunyai kelemahan dan kelebihan. Nanti akan saya bahas. Kemudian terakhir mungkin teman-teman baru tahu istilah restitusi. Ya. Restitusi itu di mana nanti ada 3 langkah yang harusnya kita laksanakan apabila anak itu melakukan suatu kesalahan. Ya. Semua anak sekolah pasti melakukan kesalahan, entah itu kesalahan dalam melanggar kedisiplinan, terlambat masuk sekolah, mencontek, makan di dalam kelas, berantem dengan teman, mungkin mencaci orang tua dan sebagainya. Ini ada langkahnya. Dalam restitusi, bagaimana caranya biar di situ nanti kita bisa meminta anak mengubah kebiasaannya, tapi tanpa merasa anak itu merasa kita menyuruh atau mengancam bahkan menghukum. Karena kalau kita melakukan hukuman langsung itu efeknya bukannya anaknya jerak, tapi malah anak itu semakin dablek, malah semakin berani bahkan mengulangnya lagi. Nah, kemudian dari situ nanti kita akan coba membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti intinya adalah bahwa di mana keyakinan ini adalah sumbernya dari anak-anak kita sendiri. Jadi kalau kita membuat peraturan kelas boleh, tapi akhir dari peraturan kelas itu nanti akhirnya akan menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau membuat tata tertib, mohon maaf, kalau membuat tata tertib itu boleh, tapi usahakan semua tata tertib itu sumbernya dari murid sendiri. Contoh, misalnya kita jangan tidak boleh terlambat sekolah, atau jika terlambat 15 menit harus bla 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 ada hukumannya. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Jadi harusnya nanti diganti keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu intinya di situ harus menggunakan kalimat yang positif. Contoh, misalnya harus menghargai waktu. Kita harus menghormati teman. Lebih baik menggunakan kata menghormati teman daripada kita menggunakan kalimat tidak boleh bertengkar. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Menggunakan kalimat negatif itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia sama dengan dunia yang berkualitas. Ini nanti kita akan anak-anak itu dia bertindak seperti itu sebetulnya dia kekurangannya di mana? Contoh, misalnya dia mengganggu temannya, dia sering sekali mengganggu temannya. Itu harus kita cari dari kebutuhan dasar manusia ini nanti kita jelaskan. Oh, ternyata
dia itu kurang kasih sayang. Nah, setelah kita tahu kebutuhan dasar yang kurang dari dia apa, nanti baru kita bisa menyelesaikan permasalahan anaknya. Kemudian yang kelima, restitusi nanti ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu kita sebagai guru, posisi kita nanti ada penghukum, ada pemantau, ada sebagai teman, kemudian ada sebagai manajer, ya. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian yang terakhir penjelasan ke segitiga restitusi. Demikian teman-teman, setelah ini akan saya jelaskan dari yang pertama. Teman-teman, untuk selanjutnya saya akan jelaskan semua topik dari budaya positif ini, mulai dari topik yang pertama, yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan kata disiplin diri, berasal dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dari apa yang dia hargai. Jadi disiplin diri itu sebetulnya semua keyakinan yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Nah, inilah kesalahan kita. Tapi dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kembali, karena disiplin itu harusnya dari kita sendiri. Kita ingin mencapai tujuan, itu harus bermanfaat untuk kita sendiri, untuk kenyamanan kita sendiri. Tapi kenyataannya, setahu orang awam sekarang, disiplin itu adalah tindakan orang lain yang meminta orang lain untuk patuh. Nah, makanya untuk melakukan kedisiplinan itu jadi rasanya tidak nyaman, karena semuanya bukan bersumber dari diri kita sendiri. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya, nilai-nilai universal ini adalah semua sifat positif manusia yang semua orang itu ada, gitu. Jadi mau agamanya beda, mau dari bangsa mana, dari suku bahasa mana, latar belakang bagaimana, itu semua menginginkan nilai-nilai kebajikan yang sama, begitu. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah pengertian dari Diane Gosden 1998. Untuk nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, oleh semua peserta didik di Indonesia yang sedang digaung-gaungkan akhir-akhir ini adalah kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Apa? Yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Demikian. Nah, untuk disiplin positif kita ada skema. Disiplin positif sumbernya dari teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasgow. Ya, di sini teori kontrol bahwa Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi harusnya Anda itu mengontrol diri sendiri. Mengapa? Karena dari makna disiplin bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita itu akan tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Maka sumbernya itu harus dari kesadaran diri kita sendiri, teman-teman.
Ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, yaitu menjadi teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Nah, di antara tiga nilai kebajikan ini, nah ini nanti akan kita cari mana yang menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Hingga nanti akhirnya di kelas coba kita aplikasikan ke anak-anak. Di sini nanti akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian kita mengenal dengan istilah 5 posisi kontrol. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Tapi 5 posisi kontrol itu sendiri yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian pengontrol sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau bahkan sebagai manajer. Nah, manakah dari 5 posisi kontrol ini yang terbaik yang kita manfaatkan nanti? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, di sini nanti kita akan mempunyai segitiga restitusi. Nah, apakah segitiga restitusi? Untuk garis besarnya ada 3 langkah. Saat kita menemui sebuah kesalahan pada anak, bagaimana cara penyelesaiannya agar anak itu tidak merasa kesalahannya itu akan mencelakakan dirinya sendiri atau akan membuat efek jera pada dia atau berkonotasi negatif. Ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, nanti diberikan. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir adalah realitas kita berbeda. Realitas apa? Realitas kebutuhan. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Tapi semua gambaran manusia satu dunia yang berbeda-beda ini sebetulnya ada 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar itu apa? Yang 1, bertahan hidup. 2, penguasaan. 3, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat itu kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Akan saya jelaskan satu demi satu. Baik, di sini yang kedua, aspek yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apakah teori motivasi itu? Nah, di sini kita akan mengenal teori motivasi perilaku manusia. Ada 3, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya kalau seorang anak itu melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sesuatu, itu nanti dia akan punya pikiran apa yang akan terjadi pada saya kalau saya itu tidak melakukannya. Gitu, misalnya setiap Senin harus mengikuti upacara bendera. Tapi anak motivasinya harus jelas dan harus dari kesadaran dari diri dia sendiri. Mengikuti upacara bendera itu tujuannya apa? Gitu. Jangan sampai anak nanti berpikir saya kalau tidak ikut upacara bendera nanti saya dihukum oleh guru, saya diberi nilai yang jelek. Kalau tujuannya seperti itu, untuk anak yang nanti pembangkang, bahkan dia akan berpikir Allah paling gue ya bijiku elek, Allah paling aku dihukum. Setelah itu sudah. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Ya, tidak kita harapkan. Jadi anak melakukan sesuatu untuk disiplin itu harus atas kesadaran dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sedangkan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau sebuah institusi. Kalau saya melakukan ini, saya akan mendapat apa ya? Tuh. Kalau yang pertama kan, kalau saya tidak melakukan ini, saya akan dihukum apa? Kalau yang kedua beda. Kalau melakukan ini, saya akan mendapat apa? Gitu. Jadi anak sudah beda motivasinya. Kalau apa-apa itu kalau diberi hadiah, diberi imbalan. Terus anak-anak mikir, aku kalau melakukan ini kalau tidak diberi hadiah harus tidak mau. Nah itu yang berbahaya di situ, Bapak Ibu. Jadi harus bisa dibedakan.
Oke, kelebihan dan dan kelemahannya. Untuk yang ketiga, nah ini yang paling cocok untuk kita melakukan anak didik kita untuk menghargai diri sendiri. Ya, disiplin itu sebetulnya itu. Saya kalau melakukan ini, saya akan menjadi apa? Saya akan bagaimana? Apa yang terjadi dengan diri saya? Itu bukan kok saya akan mendapat hukuman apa atau saya ingin mendapat imbalan apa. Bukan seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk yang menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan itu motivasi eksternal. Karena itu dari luar. Yang memberi hukuman dan memberi imbalan itu orang lain. Tapi kalau dia menghargai dirinya sendiri, kalau aku melakukan ini, aku akan menjadi ini, seperti itu namanya motivasi internal. Nah, motivasi internal inilah yang ingin kita tanamkan ke anak, menjadi tujuan dari disiplin positif, begitu. Untuk selanjutnya, disiplin ini berdasarkan dari kata merdeka yang menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat perintah diri sendiri, gitu. Jadi disebut merdeka itu di mana-mana merdeka itu tidak dijajah, tidak disuruh orang lain, ya. Tapi bagaimana aku bebas melakukannya, bermanfaat untuk diriku sendiri. Aku cakap memerintah diriku sendiri untuk kemanfaatan diriku sendiri, gitu. Nah, sekarang kita akan di antara hukuman tadi itu ada dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, penghargaan di sini sebetulnya bagus nih, kita kenal dengan istilah rewards. Tapi penghargaan yang terlalu berlebihan, ya, kadang kita memikirkan kalau diberi reward kan anak jadi rajin, benar. Tapi ternyata ada kelemahannya karena penghargaan ini akan bisa menurunkan kualitas, bahkan bisa mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Nah itu tadi, aku pengen kalau melakukan ini aku diberi ini. Akhirnya dia tidak sadar, tidak dari kesadarannya diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan yang baik itu dia berdasarkan imbalan. Nah itu tidak bagus, Bapak Ibu. Nah untuk selanjutnya kita coba perbedaan hukuman dan konsekuensi. Beda ya. Jadi hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, memang kalau dihukum, namanya dihukum itu pasti tidak nyaman, menyakitkan, menyinggung perasaan, gitu. Tapi kalau konsekuensi itu memang harus terjadi. Okay? Kemudian hukuman itu membuat anaknya sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi hanya membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu yang pendek. Untuk hukuman anak akan membenci disiplin kalau dihukum. Tapi beda kalau konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin tersebut. Hukuman itu sebuah paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus. Tanggapan dari apa yang sudah dia lakukan. Kalau dia berbuat salah berarti dia akan begini. Tapi kalau tidak berbuat salah ya berarti tidak. Nah, berarti dia harus menyadari. Jadi jangan sampai aku seperti ini karena untuk diriku sendiri. Gitu. Hukuman itu konsep diri yang buruk ya. Kalau konsekuensi itu baik, konsep diri yang baik. Sedangkan hukuman itu anak bahkan mencoba menyembunyikan kesalahan. Kalau dia melakukan suatu kesalahan, aku kalau salah pasti dihukum. Dan dia menyembunyikan, bisa dengan berbohong, ya, membolak-balikkan fakta, play victim dan sebagainya. Tapi kalau konsekuensi tidak. Justru anak di sini akan belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman akan membuat anak itu marah, mempunyai rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi kan stimulus. Jadi dia hanya kehilangan hak, merasa tidak nyaman, diasingkan mungkin tapi hanya untuk sementara waktu. Kalau dia sudah bisa memperbaiki kesalahannya, sudah bisa disiplin lagi, ya berarti haknya itu akan kembali lagi, gitu. Tidak seperti saat dia dihukum. Untuk selanjutnya,
identitas gagal dan identitas sukses. Di sini kalau identitas gagal itu bila kita melakukan hubungan, sedangkan untuk identitas sukses itu indikasinya disiplin itu tadi. Disiplin sendiri itu sebaiknya berupa konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk anak untuk jangka panjang, kemudian dianggap seperti korban, merasa seperti korban, anak akan tersakiti, bisa terjadi perilaku pasif atau agresifnya meningkat. Jadi dengan dihukum anak malah makin nakal dan sebagainya. Kemudian sistem tidak akan berjalan kalau muridnya tidak takut. Ada kan yang diberi hukuman malah muridnya malah makin bantah, makin bandel itu. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi. Kalau dihukum mungkin berjalan di sekolahan, tapi kalau di rumah beda lagi, karena hukuman itu tidak terjadi di rumah gitu. Kemudian peraturannya itu kamu harus, nah itu diusahakan jangan ya. Kemudian murid-murid bahkan akan membenci peraturan tersebut. Jadi tidak akan terjadi disiplin, bahkan malah muridnya akan benci dengan peraturan tersebut. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi di sini disiplin itu anak menganggapnya itu sesuatu yang harus terjadi. Memang tidak nyaman untuk anak, tapi jangka waktunya pendek. Kemudian penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk itu perlu membutuhkan monitoring dan evaluasi yang terus-menerus dari guru ataupun pimpinan sekolah. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan yang ada dalam masyarakat. Kemudian pertanyaan itu apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terus pakai kata terima kasih dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, strategi akan menghormati peraturan. Tidak dengan hukuman tadi ya, membenci kalau dihukum. Tapi kalau konsekuensi, mereka akan menghormati. Lebih beda lagi kalau kita melakukan restitusi, karena restitusi itu pilihan. Anak-anak kan diberi pilihan, gitu. Pilihan dari keyakinan mereka sendiri. Untuk restitusi ini tujuannya untuk menguatkan murid dalam jangka waktu panjang karena sudah tertanam dalam diri mereka. Kemudian anak akan mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk tindakannya sendiri, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalimat yang digunakan biasanya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Akhirnya murid-murid bisa menghormati dirinya dan juga orang lain. Ini yang terbaik Bapak Ibu. Nanti akan sampai ke aspek selanjutnya. Baik, yang mungkin restitusi nih dari awal nih. Nah, apa sebetulnya restitusi itu Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Okay. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yang ini kita kenal dengan tujuan mulia, okay. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah teori Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi di sini ada 9. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak bisa melakukan kesalahan, wajar manusia. Tapi dengan segitiga restitusi, dengan restitusi ini, anak-anak itu dari kesalahan itu belajar. Dia belajar bagaimana caranya agar tidak terulang lagi demi untuk kebaikannya sendiri. Bukan menebus. Kalau menebus kan jadinya aku besok salah lagi nggak apa-apa, kan bisa aku tebus. Bukan, tapi belajar dari kesalahan. Jangan sampai melakukan kesalahan lagi. Yang kedua, memperbaiki hukuman, memperbaiki hubungan dari siapa ya? Anak itu sendiri terhadap teman-temannya, anak itu terhadap gurunya. Kalau anak melakukan suatu kesalahan kan pasti ada suatu yang renggang
hubungannya. Misalnya dia melakukan kesalahan mengganggu teman, nah, dia kan bermasalah dengan temannya. Atau dia tidak menghormati guru, tidak sopan, berarti kan dia punya masalah hubungan dengan gurunya. Nah, restitusi ini bisa memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Ya, karena ditawarkan bagaimana seharusnya yang baik, ditawarkan pilihan dia sendiri. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, kembali ke kesadaran diri, keyakinan diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Ketujuh, fokus pada karakter. Memang menumbuhkan pembentukan karakter baik, bukan hanya tindakannya. Kemudian yang kedelapan, juga fokus pada solusi, pada penyelesaian masalahnya. Okay. Yang terakhir, restitusi bisa mengembalikan murid yang berbuat salah kembali ke kelompoknya. Kadang anak yang berbuat salah itu kan akan dikucilkan, tapi setelah dengan tindakan restitusi ini akan bisa mengembalikan, karena orang lain pun akan melihat bahwa dia itu betul-betul kesalahannya itu bisa diperbaiki dari kesadaran dia sendiri. Baik, kita menginjak ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas di sini, mengapa tidak peraturan saja, tapi harus keyakinan kelas? Kan kita kenalnya peraturan atau tata tertib kelas, gitu ya. Nah, mengapa? Contohnya begini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter saat pandemi kemarin, gitu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, gitu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, itu akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan, gitu, Bapak Ibu. Kita kembali, mengapa kok harus keyakinan? Yaitu karena keyakinan itu kesadaran di diri. Maaf ya. Baik, untuk selanjutnya, beda peraturan dengan keyakinan kelasnya ini. Contoh, kalau peraturan kelas itu kadang masih ada kalimat yang konotasinya negatif, seperti dilarang mengganggu orang lain, atau dilarang melakukan kekerasan, terus jangan berlari di sepanjang koridor kelas, jangan, dilarang. Itu peraturan gitu, jadi kesannya memang seperti memaksa atau mengancam. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita menulis, karena maknanya nanti biar jadi makna yang positif. Contoh, kalau dilarang mengganggu orang lain, akan lebih baik kalau kita gunakan keyakinan kelas itu dengan kalimat menghormati orang lain. Lebih luas, maknanya lebih luas dan lebih mengenal. Jadi dia tidak hanya tidak mengganggu orang lain, tapi juga akan, ya dia tidak akan mengganggu itu kan, menghormati kan luas. Dia tidak berani berkata kasar, tidak berani bertengkar dengan teman, berusaha tidak berselisih. Jadi konotasinya lebih luas dan lebih halus gitu. Coba kalau misalnya kita jangan berlari di kelas atau jangan bermain bola di dalam kelas, gitu. Akan lebih baik kalau kita gunakan keyakinan kelas, jagalah keselamatan di diri. Itu akan lebih mengenal. Apalagi kalau itu nanti kita tawarkan ke anak, gitu keyakinan ini. Nanti kalau anak sadar, oh iya ini untuk keselamatan saya, ini untuk kebaikan saya. Jadi anak akan cenderung lebih mematuhi, lebih menghargai keyakinan kelas daripada peraturan. Nah, ini adalah contoh kesepakatan yang kemarin kami buat
di kelas 6, di kelas saya sendiri, Bapak Ibu, ada, ya ini hanya contoh saja, saya ada 5. Nanti Bapak Ibu boleh mengembangkannya sendiri. Di sini contohnya selalu menjaga kebersihan kelas dan sekitarnya, saling membantu dan bekerja sama, saling menghormati dan menghargai, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, begitu ya. Berikut ini adalah contoh pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas. Mohon disimak dengan baik. Nah, ini yang selanjutnya menempelkan keyakinan yang sudah ditulis itu di papan yang mudah terbaca oleh warga. Kalau muridnya banyak bisa bersamaan, tapi kalau muridnya banyak seperti di SD kita bisa satu-satu. Nah, anak-anak nanti akan merasa bangga kalau dia menuliskan dan menempelkan keyakinan mereka masing-masing, ya, seperti yang ada di dalam slide ini. Nah, mereka dengan senang hati. Nah, ini keyakinan kelasnya. Saya mengizinkan anak-anak untuk menghias tulisannya masing-masing. Nah, hingga akhirnya dari situ kami buat kesepakatan kelas 6 SD 6. Untuk yang selanjutnya adalah aspek kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apakah yang dimaksud, Bapak Ibu? Sebetulnya kebutuhan dasar manusia dimanapun itu sama. Ya. Jadi kita ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Jadi apapun tindakan kita itu sebetulnya untuk bertahan hidup. Ya. Baik itu di masyarakat ataupun anak sekolah itu sama. Saya kalau di situ bisa bertahan biar misalnya tidak tetap bersekolah di situ bagaimana. Kalau dia mau melanggar peraturan atau melakukan suatu tindakan tuh dia mikirnya biar saya tetap di sini, jangan sampai saya itu
keluar dari SD itu bagaimana, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, penguasaan. Jadi wajar manusia, misalnya ada teman, satu anak ingin menguasai anak lain, anak yang lebih besar menguasai anak yang lebih kecil, itu manusiawi sekali. Itu juga terjadi pada anak kita, tidak hanya terjadi pada orang dewasa. Nah itu yang harus kita kontrol itu nanti, bagaimana agar penguasaan itu tidak sampai menjadi hal yang negatif. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Jadi kalau ada anak diterangkan dengan ceramah, dia itu tahu-tahu mengganggu teman sebelahnya, itu karena dia bosan, dia ingin kebebasan. Makanya paling bagus itu kan kalau suatu pembelajaran itu kan kontekstual gitu. Jadi sekali-kali itu saintifik, anak-anak diajak keluar kelas biar tidak boring, itu kan tujuannya itu, karena mereka mempunyai kebutuhan dasar kebebasan itu tadi. Kemudian yang keempat adalah yang keempat adalah kesenangan. Jadi anak, namanya dunia anak ya. Dunia anak sudah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman bahwa anak itu tempat bermain, tempat bersenang-senang gitu. Jadi kalau biar belajarnya di sekolah jadi menyenangkan itu bagaimana? Ya itu tadi, kalau anak SD ya kita masuki belajar dengan bermain dan sebagainya. Untuk yang terakhir itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau ada anak merasa tidak diperhatikan atau anak yang dikucilkan oleh temannya atau oleh temannya, dia pasti akan melakukan sesuatu, mungkin mencari perhatian dan sebagainya. Itu ya. Nah itu karena memang kebutuhan dasar manusiawi. Kalau anak-anak kita itu bersikap seperti itu. Nah tugas kita sebagai guru, bagaimana caranya agar kebutuhan dasar ini dipenuhi. Nah, kita sampai ke 5 posisi kontrol. Apakah 5 posisi kontrol sudah sempat saya ulas di depan? Yang pertama adalah kita bagi menjadi 3 identitas dulu. Yang pertama itu identitas gagal. Itu biasanya kontrol dari luar. Termasuk yang kedua identitas berhasil atau sukses tapi kontrol dari luar. Beda kalau nanti identitas berhasil atau sukses tapi dari dalam, kontrol diri dari anak sendiri. Nah, yang identitas gagal atau kontrol dari luar itu pertama penghukum, kontrol penghukum. Di sini guru sebagai penghukum, gitu. Jadi guru ini kalau ada anak yang berbuat salah, itu dia menghadik, menunjuk-nunjuk, ya, kemudian menyakiti, menyindir dan sebagainya menggunakan kata-kata yang tidak enak dirasa. Kamu kalau tidak melakukan ini awas ya, rasakan ya, itu penghukum, ya. Nah, dengan ini hasilnya nanti bisa jadi anaknya bukannya patuh tapi malah memberontak, berbohong, menyalahkan orang lain, gitu ya. Nah, guru meletakkan kapasitasnya itu, murid meletakkan guru di kapasitasnya itu di luar. Jadi seakan-akan guru itu karena dia yang menghukum saja misalnya. Anak kan berpikir biasa saja. Aku salah nggak paling juga dimarahi, nah itu jadi tidak bermanfaat, ya. Akhirnya bahkan anak bisa mengulangi kesalahannya tanpa merasa bersalah karena anak paling dihukum. Nah, kemudian dari kontrol yang kedua itu, posisi kontrol yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Banyak anak guru itu ada yang suka pintar ngomong gitu ya, pintar menasehati itu kan ceramah gitu. Seharusnya ibu kecewa dan bla 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 bla. Kamu kan sudah tahu kalau ibu itu sebetulnya udah capek ngandani kamu terus gitu. Ibu sampai stres gitu misalnya, itu membuat anak itu biar merasa bersalah. Jadi kalau aku melanggar peraturan tuh guruku jadi stres gitu, biar dia merasa bersalah. Nah di sini akhirnya apa hasilnya? Nah anak-anak itu malah pada berbohong biar gurunya tidak bersalah, dia tidak merasa bersalah gitu, tidak disalahkan gitu.
menyembunyikan permasalahannya, menyangkal. Murid masih meletakkan guru di luar kapasitas dia, di luar, ya. Gurunya ada di dalam, tapi dalam dunia yang berkualitas ini tadi. Kemudian kita punya posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah di sini biasanya guru itu akan berceramah panjang lebar. Seharusnya kamu begini, guru kecewa dengan sikap kamu, guru itu lelah menasihati kamu terus, sampai guru stres ya. Itu membuat anak itu merasa bersalah. Kalau dia bersikap seperti itu, dia ya Allah, guru jadi kami seperti itu ya. Dan hasilnya bukannya anak mematuhi peraturan, tapi dia malah kadang berbohong, menyembunyikan, menyangkal. Saya enggak gitu, ya. Dan terakhir dia akan meminta maafkan saya, gitu. Tapi dari situ karena merasa bersalah, akhirnya efek yang timbul itu kalau yang kontrol posisi penghukum tadi justru bisa memberontak mengulangi kesalahan, kalau ini anak merasa rendah diri karena memang dijatuhkan, gitu. Kalau seperti itu, guru jadi stres, itu teori kontrol posisi membuat orang merasa bersalah. Nah ini identitas gagal, jangan sampai dilakukan. Ya. Kemudian yang selanjutnya identitas berhasil atau sukses, tapi masih tergantung pada orang lain. Contoh itu kita sebagai posisi kontrol teman, sebagai teman, ya. Membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayo lakukan demi ibu. Ayolah kamu yang rajin buat guru demi guru itu ya bagus karena memang bisa karena anak pikirannya positif untuk berguru gitu ya. Tapi nanti akhirnya tergantung kalau bergurunya sudah merasa nyaman, guru sudah tidak apa-apa, itu berarti mereka boleh melakukan kesalahan lagi. Nah itu yang tidak kita inginkan, ya. Akhirnya hasilnya akan timbul ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Dia kalau nggak ada gurunya yang menasihati, dia merasa seenaknya. Kemudian hasilnya itu dampak pada murid akan lemah, tidak mandiri dan tergantung pada guru. Nah itu ya bagus tapi tergantung, ada kata tergantung itu. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Kita di sini hanya menghitung dan mengukur. Jadi kita hanya tanya dari hal yang sudah ada. Misalnya ada anak yang terlalu, coba apa peraturannya? Nah, itu. Peraturan di sekolah kita masuk jam berapa? Mengingatkan, pemantau itu. Nah, akhirnya anaknya itu akan menyesuaikan diri. Tapi dengan catatan hanya kalau diawasi. Kalau yang ngawasi gak ada, ya mereka bebas lagi melakukan kesalahan. Nah, kadang seperti itu. Tapi kan kita harus ada ya di sekolah ya. Jadi bagus juga pemantau teori posisi kontrol pemantau itu juga bagus. Murid akan meletakkan guru dan peraturan serta hukum itu di dunia berkualitas ya. Berapa banyak bintang yang bisa saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ya itu dia tergantung pada guru saat dipantau saja. Nanti kalau gurunya tidak ada, bebas lagi. Nah, dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, makanya ini yang disebut masih tergantung kita itu. Nah, posisi kontrol yang terbaik adalah yang terakhir. Di sini adalah sebagai manajer, di mana di sini anak diharapkan bisa menghargai dirinya sendiri. Ya, di sini guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, di mana murid itu akan menyadari kesalahannya sendiri. Ya. Misalnya dengan kata apa yang sudah kita yakini, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kita tawarkan ke peserta didik kita. Nah, di sini hasilnya nanti akan menguatkan kepribadian anak, karakter anak. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi dia berpikir sendiri.
kesadaran keyakinan dia sendiri. Dan dampaknya pada murid adalah bisa mengevaluasi diri bagaimana caranya bisa memperbaiki diri. Itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita posisi kontrol untuk menghadapi murid itu sebagai manajer, ya. Itu yang posisi kontrol yang terbaik. Nah, coba sekarang pernyataan sebagai berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu teori apa? Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar, tidak boleh. Nah, itu penghukum. Ayolah, demi Bapak Ibu itu sebagai teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ada kata bagaimana menawarkan itu jelas manajer. Kamu selalu yang paling akhir, itu penghukum. Ya. Nah, sekarang segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi? Baik Bapak Ibu, segitiga restitusi di sini ada 3 langkah. Yang pertama adalah validasi kebutuhan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ya, di sini untuk validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan, gitu. Nah, setelah itu kalau sudah tahu alasannya anak itu, misalnya anak terlambat itu karena bangun kesiangannya kenapa? Karena semalam main game terlalu malam. Sudah tahu alasannya, kemudian kita menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, jadi nggak apa-apa. Guru dulu juga pernah kok seperti itu waktu SD gitu. Jadi seakan-akan itu hal biasa. Jadi anak tidak terlalu merasa bersalah ya. Nah setelah itu kamu bukan satu-satunya yang pernah terlambat, semua juga guru juga dulu itu menstabilkan. Jadi anak merasa wajar gitu. Tapi setelah itu terus kita hubungkan dengan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu masih ingat keyakinan apa yang sudah kita sepakati di kelas? Kalau masuk sekolah harus tepat waktu dan sebagainya. Lalu kalau kamu seperti ini, lalu bagaimana? Ditawarkan ke anak. Nah nanti akhirnya anak akan memberi solusi. Ibu saya bersalah dan nanti. Terus harusnya bagaimana? Misalnya begitu. Jadi tanyakan saja. Maunya anak bagaimana? Kita tawarkan dan diarahkan. Ibu, kamu kesiangan. Jadi biar tidak terlalu kesiangan bagaimana? Saya tidak akan main game terlalu malam. Nah kalau sudah seperti itu terus kita dijanjeni ya Bapak Ibu, jangan terus dibiarkan saja. Nanti mulai kapan kamu tidak akan tidur terlalu malam? Iya Bu, mulai malam nanti. Sampai seterusnya. Iya. Itu demi kebaikan kamu sendiri. Iya. Gitu. Baik, yang berikut ini adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah. Mohon disimak. Saya ambil 2 contoh saja ya Bapak Ibu. Ini adalah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di 2 murid saya. Oke, 2 murid saya di sini. Yang pertama adalah Raffi. Dia mempunyai kesalahan yaitu datang sekolah terlambat. Ya, bagaimana penjelasannya dengan 3 langkah segitiga restitusi. Setelah itu nanti Saskia, anak yang kedua itu dia makan di dalam kelas. Nah, itu kan juga kesalahan. Nah, nanti saya akan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Teman-teman semua, alhamdulillah inilah materi yang saya jelaskan tentang budaya positif dari beberapa ngaji. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Dewi dan teman-teman guru kepala sekolah. Mohon izin untuk menyampaikan masukan Ibu. Sebelumnya terima kasih karena dengan adanya kegiatan ini saya selaku guru di SD 6 Kuripan jadi lebih tahu ya Bu tentang budaya-budaya positif yang seharusnya lebih bisa kita tanamkan lagi di SD 6. Jadi dengan penjelasannya dari Bu Ju ini, saya berharap semoga budaya-budaya positif ini bisa diterapkan di SD 6 Kuripan sehingga ke depannya SD 6 Kuripan ini menjadi SD yang bagus, yang hebat dan menjadi sekolah panutan di Kabupaten Grobogan. Begitu ya Bu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Novi, terima kasih teman-teman. Ini mata motivasi dan support terbesar untuk saya. Baik, untuk saya ada yang mau menanyakan lagi atau karena sudah cukup siang ini, Ibu mohon izin. Baik teman-teman, saya kira cukup diseminasi dari saya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ini adalah kegiatan saya selama mengikuti modul 1 calon guru penggerak angkatan 7 pengimbasan ilmu budaya positif. Semoga ini benar-benar nanti bisa kita aplikasikan di kehidupan pembiasaan kita di sekolah agar dengan tujuan murid-murid semua karakternya bisa lebih bagus dan membuat peningkatan di segala bidang di SD Negeri 6 Kuripan. Begitu, mohon maaf untuk yang terakhir apabila ada kata ataupun penjelasan yang salah, mohon dimaafkan. Sekali lagi matur nuwun atas waktunya, berkah, semoga berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Berikut ini adalah budaya positif setelah terjadinya pengimbasan rekan sejawat di SD Negeri 6 Kuripan berupa pembiasaan-pembiasaan positif. Budaya positif yang pertama adalah 5S, sapa, senyum, salam, sopan, santun. Budaya positif yang kedua, berbaris rapi sebelum masuk kelas. Mesak ngapung luhur jauh di awang-awang, nebet kenjang jangan bangun taya karing rang. Suku narang goa sejeng pamatuk nangelu, ngepak mega barihi bernatarik nyuruwu. Saha anu bisa nyusulkan tandangna. Budaya positif yang selanjutnya adalah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran.
Selamat pagi, Bu. SD 64. Aku kelas 6. Aku datang, aku belajar, aku senang. SD kelas 6 is the best. Budaya positif yang selanjutnya adalah membaca Asmaul Husna. Budaya positif selanjutnya adalah sholat duha sesuai jadwal kelas. Selanjutnya adalah budaya positif melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan setiap tanggal 17. Untuk menjaga kebugaran tubuh, setiap Jumat kami melaksanakan budaya positif Jumat Sehat berupa senam bersama. Budaya Sabtu bersih untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah budaya positif memperingati hari besar keagamaan. Dan yang terakhir adalah budaya positif literasi. Nama saya Angelina Fitri. Saya murid kelas 6 SD Negeri 6 Kuripan. Saat guru mengajak untuk membuat keyakinan kelas, saya merasa sangat senang. Murid-murid diminta untuk menulis keyakinan kelas masing-masing. Setelah itu ditambah di papan menjadi kesepakatan kelas. Karena kesepakatan ini kami buat sendiri, maka saya akan berusaha untuk tidak melanggarnya. Dengan adanya kesepakatan kelas ini, semoga suasana belajar di kelas bisa menjadi lebih teratur, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prihatinese, Sarjana Pendidikan SD, Kepala Sekolah SD Negeri 6 Kuripan. Di sini saya memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada guru saya, Sri Jiwiningsih, yang telah melaksanakan diseminasi kepada rekan sejawat tentang budaya positif sekolah. Saya melihat Bu Jui selaku calon guru penggerak mampu melaksanakan diseminasi ini dengan baik dan lancar. Banyak wawasan baru tentang budaya positif yang telah disampaikan, terutama tentang posisi kontrol seorang guru dan juga segitiga restitusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan peserta didik. Yang tentunya ilmu baru ini sangat bermanfaat untuk rekan-rekan guru di SD Negeri 6 Kuripan ini. Harapan saya, setelah kegiatan diseminasi ini, diseminasi budaya positif,
berupa pembiasaan-pembiasaan positif yang sudah berlaku di sekolah akan dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh guru dan peserta didik agar sekolah ini benar-benar bisa menjadi pusat kegiatan pembelajaran yang nyaman dan berpihak pada murid. Untuk selanjutnya, saya ucapkan selamat dan semangat kepada Bu Jui yang sudah dapat melaksanakan segala kegiatan CGP hingga sejauh ini. Semoga dilancarkan sampai lulus nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Fitanidum SPD, guru kelas 4 SD Nangkupan. Saya rekan sejawat dari Bu Sri Juwinisi. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Bu Jui, saya semakin memahami tentang budaya positif yang ada di sekolah. Menurut saya, budaya positif berupa pembiasaan-pembiasaan positif memang harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, baik itu peserta didik, guru, penjaga, dan kepala sekolah, agar suasana sekolah menjadi tertib dan nyaman untuk pembelajaran. Selama diseminasi, saya juga mendapat wawasan baru tentang perilaku yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru saat menghadapi murid yang sedang bermasalah, yaitu dengan posisi kontrol manajer dan segitiga restitusi. Harapan saya setelah ini, saya dan teman-teman akan berusaha menerapkan hasil diseminasi budaya positif ini dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas ilmunya ya Bu Jui. Wassalamualaikum.